Kisah legenda Putri Gunung Ledang, cerita rakyat Malaka. Di puncak Gunung Ledang berdiri sebuah kerajaan megah yang tersembunyi di balik kabut dan hutan lebat, tempat Putri Gunung Ledang tinggal bersama dayang-dayang setianya. Kehidupan di sana berjalan damai, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kerajaan Malaka. Kecantikan dan kebijaksanaan Putri Gunung Ledang sampai ke telinga Sultan Mahmud Syah melalui cerita para pembesar kerajaan. Sejak mendengar kabar itu, Sultan dilanda keinginan besar untuk menjadikannya permaisuri. Sultan Mahmud Syah memanggil Hang Tuah ke balairung istana dan menyampaikan niatnya untuk melamar Putri Gunung Ledang. Dengan penuh kewibawaan, Sultan memerintahkan Hang Tuah menjalankan amanah besar ini tanpa boleh gagal. Hang Tuah menempuh perjalanan panjang melewati hutan lebat, sungai deras, dan tebing curam untuk menuju Gunung Ledang. Meskipun penuh rintangan, ia tetap melangkah dengan tekad kuat demi menunaikan perintah Sultan. Hang Tuah akhirnya tiba di istana puncak gunung dan diizinkan menghadap Putri Gunung Ledang. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan lamaran Sultan Mahmud Syah di hadapan sang putri. Putri Gunung Ledang mendengarkan lamaran itu lalu memberi syarat pertama berupa jembatan emas yang menghubungkan Malaka dengan Gunung Ledang. Syarat ini langsung membuat Hang Tuah sadar betapa mustahilnya permintaan tersebut. Putri kemudian melanjutkan dengan syarat kedua, yaitu jembatan perak dari Malaka ke Gunung Ledang. Permintaan ini semakin menunjukkan bahwa lamarannya bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Putri menyampaikan syarat ketiga, yaitu 7 peti berisi hati nyamuk. Permintaan ini terdengar tidak masuk akal, namun tetap ia ucapkan dengan penuh ketegasan. Syarat keempat adalah 7 peti berisi air mata rakyat Malaka. Hang Tuah membayangkan betapa berat penderitaan yang harus ditanggung rakyat jika syarat itu dipenuhi. Putri menambahkan syarat kelima berupa barang-barang mewah dan perhiasan langka dari seluruh negeri. Hal ini semakin memperjelas bahwa jalan menuju pernikahan semakin tidak mungkin. Syarat keenam yang diajukan adalah benda-benda ajaib dari negeri jauh. Hang Tuah membayangkan para pedagang asing datang membawa harta karun yang sulit ditemukan. Akhirnya Putri menyampaikan syarat terakhir, yaitu semangkuk darah dari putra Sultan sendiri. Syarat ini membuat suasana hening, karena semua orang menyadari bahwa ini adalah permintaan yang mustahil dipenuhi. Saat mendengar syarat terakhir, Sultan Mahmud Syah duduk termenung di singgasananya, memikirkan nasib kerajaan dan putranya. Ia sadar bahwa darah anaknya adalah harga yang tidak bisa ia bayar demi cinta. Dengan hati penuh dilema, Sultan akhirnya memutuskan untuk menolak syarat terakhir. Keputusan ini ia ambil meskipun berarti kehilangan kesempatan memperistri Putri Gunung Ledang. Mendengar keputusan itu, Putri Gunung Ledang menyampaikan penolakannya atas lamaran Sultan Mahmud Syah. Ia berdiri di balkon istananya bersama para dayang, menatap jauh ke arah Malaka dengan wajah penuh kesedihan. Lamaran Sultan Mahmud Syah akhirnya gagal, dan cinta mereka tidak bersatu. Namun kisah ini hidup selamanya sebagai legenda Melayu yang diceritakan dari generasi ke generasi.